Pace e bene. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam, sekaligus untuk menutup tahun liturgi gereja kita. Kristus disebut Raja karena ketaatannya kepada kehendak Bapa dalam kematiannya. Dengan ketaatan ini, Ia mampu mendamaikan hati manusia yang berdosa dengan Allah yang tak bernoda. Dan kita semua manusia berdosa. Yesus Kristus adalah Raja semesta alam, namun sifat kerajaannya sangat berbeda dengan raja manapun di dunia ini. Ia sendiri mengakui di hadapan Pontius Pilatus, wakil pemerintah penjajah Romawi di Palestina, bahwa dirinya adalah raja. Namun kerajaannya tidak mengandalkan kekuatan duniawi, apalagi kekuasaan, karena kerajaannya adalah kerajaan bagi orang-orang yang menerima kebenaran dan kehidupan Kristus. Memang secara objektif Yesus Kristus telah menebus kita, tetapi tebusan itu baru menjadi bagian hidup kita jikalau kita terarah hanya kepada kehendak Bapa. Raja selalu dikaitkan dengan kekuasaan, kekayaan, dan tahta. Namun, pada hari ini, Raja seperti apakah Kristus yang hadir di hadapan kita? Dia tampil sebagai seorang penjahat yang dituntut hukuman mati. Dia bermahkota duri, dipakaikan jubah ungu untuk diolok-olok sebagai raja palsu, dan dihadapkan kepada Pontius Pilatus yang mewakili kekuasaan duniawi. Yesus Kristus yang karena ketaatannya kepada kehendak Bapa dan cintanya yang tak terbatas kepada manusia, rela mati, bahkan mati di kayu salib. Ia mati untuk mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah yang tak bernoda. Yesus yang adalah saksi kebenaran dan hidupnya hanya selalu melakukan kehendak Bapa, mampu menaklukkan hati manusia yang berdosa, sehingga manusia dapat berdamai dengan Allah. Ketaatan Kristus kepada kehendak Bapa dalam kematiannya menghasilkan buah yang dapat kita petik. Yang pertama, Ia menjadi yang pertama bangkit dari antara orang mati. Karena itu, Ia mampu menguasai kegelapan hati manusia dengan cahaya kebangkitannya, dan relasi tersebut menawarkan suatu cara baru untuk mengatasi kejahatan dosa, yakni ketaatan atau keterarahan hanya kepada kehendak Bapa. Buah yang kedua dari ketaatan Kristus ialah bahwa Ia berkuasa atas raja-raja di bumi. Ia menjadi raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan. Ia dianugerahi kebesaran kuasa dan nama yang melampaui segala nama. Oleh kerelaannya, Ia meletakkan hidupnya kepada kehendak Bapa guna menghidupkan orang lain. Karena kerelaannya untuk mengorbankan hidupnya bagi kebaikan sesama, menghasilkan pembebasan bagi manusia dari kuasa kegelapan dosa. Dengan demikian, pembebasan manusia dari belenggu dosa membawanya untuk dirangkum kembali dalam kekudusannya. Itu berarti Kristus menjadi raja atas kegelapan dosa dengan mengorbankan kepentingannya sendiri dan rela mengusahakan keselamatan bagi sesama. Buah yang ketiga dari ketaatan Kristus ialah bahwa Ia dianugerahi oleh Bapa kemuliaan sampai selama-lamanya. Suatu kemuliaan yang mengatasi ruang dan waktu. Ia menjadi yang pertama dan terakhir, Alfa dan Omega. Itu berarti bahwa Kristus sungguh menjadi dasar dan tujuan dari hidup manusia. Dan jikalau Ia menjadi dasar sekaligus tujuan hidup manusia, maka sesungguhnya kemuliaan Kristus sudah mulai dialami kini dan akan mencapai kesempurnaannya yang definitif
dalam Allah sendiri. Itulah ketaatan Kristus. Dengan ketaatannya kepada kehendak Bapa, ia sanggup mencabut akar dosa dalam hati manusia. Oleh ketaatannya dalam kematian, ia mampu menerangi kegelapan dosa dengan kemuliaan kebangkitannya. Dan kemuliaan kebangkitannya itu yang mengatasi segala batas dosa bukanlah suatu janji yang semata terpenuhi nanti, tetapi sudah dialami kini, sejauh manusia tetap terarah kepada kehendak Allah. Semoga Kristus yang adalah kasih, kebenaran, dan pelayanannya yang selalu merajai hati kita untuk memberikan kebaikan kepada sesama dan ciptaannya.